Jadi anak baik dulu, lakukan dulu firman Tuhan, baru kamu akan mendapatkan kasih-Ku. Tidak. Justru ketika kita masih lemah, pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita masih durhaka, pada saat kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih-Nya unconditional, tak bersyarat. Puji Tuhan, Shalom. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah hari ini, kiranya lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa terasa minggu depan kita akan merayakan Paskah. Ya, hari Jumat kita ada ibadah khusus, ibadah Jumat Agung jam 9 pagi, lalu kemudian hari Minggunya kita akan mengadakan ibadah Paskah. Kalau kita masih diberi kekuatan, kesehatan menjalani masa sulit ini, pandemi ini 1 tahun, itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Amin Bapak Ibu. Ada banyak orang yang tidak seberuntung kita, ada banyak orang yang terpapar dan akhirnya dipanggil Tuhan, tapi puji Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paskah mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Seringkali kurang disinggung, hanya Natal saja yang diberitakan. Yohanes 3:16 dibacakan, bahwa Allah karena kasih-Nya yang besar mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi untuk apa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Tidak ada tujuan lain untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan kasih Allah yang besar kepada kita. Bapak Ibu Saudara, berkali-kali saya sampaikan, seorang psikolog besar bernama Abraham Maslow mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang tertinggi adalah kebutuhan untuk dikasihi. Itu ada di dalam diri kita manusia, kebutuhan untuk dikasihi. Tapi masalahnya kita hidup di dalam dunia di mana kasih-Nya sudah tercemar. Kasih-Nya rusak, kasih-Nya penuh dengan persyaratan, tidak memadai untuk kita terima kasih yang seperti itu. Ada banyak orang kecewa dengan kasih yang didapat dari orang tuanya. Ada banyak orang yang kecewa kasih yang didapat dari pasangan hidupnya. Ada banyak orang yang kecewa kasih dari gurunya atau dari orang-orang yang mereka segani. Tapi kabar baik hari ini, ada kasih Allah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-5 ayat pertama sampai dengan ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini ayat-ayat yang sangat indah dan sangat tepat kita renungkan bersama-sama dalam minggu Prapaskah seperti ini. Kita berbicara tentang kasih Allah yang dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami krisis kasih. Saya beberapa waktu lalu melihat sebuah tayangan dari Solusi tentang seorang anak yang terluka dengan ayahnya. Ayahnya yang notabene adalah seorang polisi, tetapi hidup dalam mabuk, lalu kemudian sering pukul anaknya ini, bahkan ibunya pun sering dipukuli. Dan akhirnya dia lari meninggalkan rumah, dan dia melakukan banyak kejahatan yang akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia mengalami krisis kasih dalam hidupnya, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin hari ini, saudara yang ada di gedung gereja ini atau saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, mengalami krisis kasih. Dan firman Tuhan hari ini bagimu, ada kasih yang dapat memenuhi kebutuhan kita, yaitu kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Kasih Allah di dalam Yesus Kristus dapat memenuhi kebutuhan hati kita. Oleh karena yang pertama, kasih Yesus itu tidak mengecewakan. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dalam hermeneutika ini ada peningkatan struktur. Dari kasih karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus, dan di dalam kasih karunia itu kita dapat bermegah, dan bahkan kita dapat bermegah atas penderitaan yang kita jalani, sebab penderitaan itu atau kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tapi klimaksnya lihat di dalam ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, kasih yang seperti ini tidak kita dapati di dalam dunia ini. Seperti tadi yang saya katakan, kita seringkali dikecewakan dengan orang-orang yang seharusnya kita mendapatkan kasih dari Dia, tetapi kasihnya mengecewakan. Beberapa waktu lalu kita tahu ada seorang ibu yang bunuh diri, dan sedihnya dia meracuni anak-anaknya di Malang, ya. Suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya meninggalkan dia, dan ibu ini stres, ibu ini depresi, tapi dia tidak mau mati sendiri. Anak-anaknya diajak semuanya, 3 anaknya dikasih, sedih ini. 3 anaknya yang masih kecil ditidurkan di tempat tidur, dikasih susu yang sudah dikasih potas, dan mereka tanpa pernah menduga bahwa susunya sudah terisi racun. Lalu anaknya mati semuanya, dan ibunya ini juga mati. Waduh, tragis, mengerikan, menyedihkan. Tapi itulah situasi yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengalami hal yang se-ekstrim itu, tapi mungkin kita kecewa. Harusnya orang tua saya yang memberikan kasih itu, tapi saya tidak dapatkan. Harusnya orang yang menjadi panutan saya ini, dialah yang memberi perhatian, tapi saya tidak mendapatkan. Tapi kabar baik hari ini, ada kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak mengecewakan kita. Yang menarik bahwa kata tidak mengecewakan ini dari kata dalam bahasa Yunaninya ukateskunei, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan not to put to shame, tidak mempermalukan kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita
dipermalukan oleh orang yang seharusnya kita mendapatkan kasih. Seorang pendeta ketika dia melayani, tidak pernah sekalipun pendeta ini berkata Bapa dalam doanya. Selalu dia berkata Tuhan, Allah. Tidak pernah dia menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Satu saat dia ikut seminar yang diadakan oleh pendeta Edi Leo tentang kasih Bapa di Jakarta. Seorang pendeta ini. Baru di situ dia mengalami pemulihan. Ternyata pendeta ini menceritakan pada masa kecilnya dia sering diperlakukan dengan jahat oleh ayahnya. Satu kesalahan kecil saja dia ditelanjangin oleh ayahnya, diikat di sebuah pohon yang banyak semutnya. Coba bayangkan, diikat di sebuah pohon yang banyak semutnya, dia digigiti semut dan dia menangis, dia berontak, dia minta ampun sama bapaknya, tapi bapaknya tidak lepaskan. Muncul kemarahan, betul akhirnya dia terima Yesus, betul akhirnya dia melayani, betul akhirnya dia menjadi pendeta. Tapi dendamnya terhadap bapaknya yang telah memperlakukan hal seperti itu tidak pernah hilang dalam benaknya. Itulah sebabnya meskipun dia sudah pendeta, tidak pernah dia menyebut Allah itu sebagai Bapa. Sebab bapaknya yang di dunia telah mengecewakan dia. Syukur ketika dia mengikuti KKR dari pendeta Edi Leo, dia dilawat Tuhan, dia dijamah Tuhan, dia dibaharui oleh Tuhan. Adakah di antara kita yang mengalami hal-hal yang seperti ini? Kita dipermalukan oleh ayah kita. Kita dikecewakan oleh orang tua kita. Tapi kabar baik hari ini, kasih Yesus tidak mempermalukan kita. Kasih Yesus tidak mengecewakan kita. Dia menerima kita dengan apa adanya. Dan itulah kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia menunjukkan kasihnya. Dan kasih itu tidak akan pernah mengecewakan. Jadi penerapan praktisnya hari ini, bukalah hatimu terhadap kasih Tuhan. Terimalah kasih Tuhan di dalam hatimu dan itu akan memulihkan engkau. Apapun masa lalumu, sepahit atau seburuk apapun hidupmu di masa lalu, Tuhan sanggup menggantikan kasih yang hilang dari dirimu dan memenuhi dirimu dengan kasihnya. Karena kasihnya tidak mengecewakan. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat-ayat ini, yang kedua adalah kasih Yesus tidak bersyarat. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita di dalam dunia ini kita mendapati ada banyak orang yang kasihnya bersyarat. Orang tua berkata, saya tidak bermaksud merendahkan semua orang tua, tapi mungkin ada orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Saya akan memberikan kamu sesuatu, memberikan kamu hadiah, kalau kamu berprestasi dalam sekolahmu. Saya akan memberikan uang jajan kepada kamu, kalau kamu berlaku baik, berlaku pintar. Semuanya ada syarat, semuanya ada syarat, semuanya ada syarat. Tapi lihat kasih Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, ini indah sekali. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih lemah, lemah dalam pengertian tidak berdaya untuk mengatasi dosa kita. Dan kita disebut sebagai orang durhaka. Dan kita disebut sebagai orang berdosa. Kristus lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Kristus tidak menunggu, baik dulu kamu, bertobat dulu, baru kamu akan mendapatkan kasih-Ku. Tidak. Jadi anak baik dulu, lakukan dulu firman Tuhan,
baru kamu akan mendapatkan kasihku. Tidak. Justru ketika kita masih lemah, pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita masih durhaka, pada saat kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih-Nya unconditional, tak bersyarat. Saudara, ini indah sekali. Mungkin saudara mengalami rasa bersalah. Dan saudara berkata kepada Tuhan, mungkinkah Tuhan mengampuni saya? Mungkinkah Tuhan mau menerima saya? Lihat Tuhan, masa lalu saya begitu kotornya, begitu kelamnya, begitu gelapnya. Mungkinkah Tuhan mau menerima saya? Firman Tuhan ini bagi engkau. Ya, bagi engkau. Mungkin ada saudara yang menggeleng-geleng dan tidak percaya. Saya mau katakan, yes, firman Tuhan ini bagi engkau. Bahwa Yesus mengasihi engkau tanpa syarat. Seperti Bapa, di mana anak bungsunya menjual segala miliknya, pergi meninggalkan rumah. Berfoya-foya, melakukan banyak dosa, tapi ketika dia pulang, ayah ini bangkit, bangun berdiri, berlari, menyambut, memeluk anaknya. Anaknya berkata, jangan sebut aku sebagai anak, sebab aku sudah berdosa kepada Bapa. Tapi bapaknya berkata, oh tidak anakku, engkau tetap adalah anakku yang kukasihi, engkau adalah tetap anakku yang kubanggakan. Bahkan ayahnya menyiapkan pesta bagi dirinya. Dan itulah kasih Allah bagi engkau. Kasih yang tanpa syarat. Kenapa kita masih mengurung diri di dalam dosa kita? Kenapa kita tidak mau kembali pulang kepada Bapa, kepada pelukan kasih-Nya yang hangat? Kenapa kita masih suka berkubang di dalam dosa-dosa kita? Padahal Bapa mengasihi kita tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hal yang indah. Ayat ini berkata, mungkinkah ada orang yang berani mati untuk orang durhaka? Kalau ada orang yang mau mati untuk orang benar, ya itu ada, itu ayatnya tadi dikatakan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tidak mudah orang berani mati. Apalagi orang berani mati untuk orang durhaka. Siapa yang mau? Siapa yang mau berani mati bagi pencuri? Siapa yang mau berani mati bagi koruptor? Siapa yang mau berani mati bagi pembunuh? Bahkan seringkali kita bertepuk tangan kalau orang-orang itu mendapat ganjarannya, mendapat hukuman yang setimpal. Tapi Yesus, ini bedanya. Yesus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Ayat 8. Akan tetapi kontras, tidak mudah orang berani mati untuk orang baik atau orang benar. Tapi ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, para pendurhaka itu mendapat ganjaran yang setimpal. Orang yang kedapatan berzinah, dia harus dilempari batu sampai mati. Orang yang kedapatan menghujat Allah, dia juga harus dihukum mati. Orang yang mengutuk ibunya, dia harus dihukum mati. Tidak ada tempat bagi pendurhaka. Tapi dalam perjanjian baru kita lihat, Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzinah. Yesus mengampuni orang yang tamak koruptor seperti Zakius. Dalam perjanjian baru kita lihat bahwa Tuhan Yesus pun bahkan akhirnya rela mati menggantikan Barabas, penjahat yang terkenal dengan kasus-kasus kriminal pembunuhan. Tapi Yesus menggantikan dia.
Itulah kabar baik. Itulah kasih karunia. Bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Justru pada saat kita masih berdosa. Justru pada saat kita masih lemah. Justru pada saat kita masih menjadi pendurhaka. Itulah kasih Allah. Kasih yang tanpa syarat. Itulah sebabnya indah ya sebuah pujian, belum pernah ada kasih di dalam dunia ini seperti kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang seperti Tuhan Yesus. Kasih yang tanpa syarat. Kalau engkau mencari kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, hanya ada di dalam Yesus. Penerapannya, buka hatimu. Izinkan dia memenuhi kebutuhanmu, kebutuhan dikasih itu. Dengan kasih-Nya yang sempurna ini. Dengan kasih-Nya yang tanpa syarat ini. Kemudian yang ketiga, kasih Yesus tak berkesudahan. Dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 saya baca ulang bagi kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berkali-kali dikatakan dalam ayat-ayat ini lebih-lebih, lebih-lebih. Dan ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja. Sepertinya tidak cukup kita mendapatkan pengampunan Tuhan saat kita masih berdosa. Masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Untuk menunjukkan bahwa kasih Allah kepada kita itu tak berkesudahan. Tidak seperti kasih yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Biasanya time limit. Kadang-kadang ada orang yang mengasihi tetapi oke, 1 tahun kemudian kasihnya sudah luntur. Kasihnya sudah mulai hilang. Tapi kasih Yesus tidak berkesudahan. Dengar kata-kata saya. Ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk mengasihi kita, Dia siap dengan resikonya. Apakah Yesus tidak tahu bahwa ketika Dia menyelamatkan engkau, menerima engkau sebagai anaknya, dengan cepat engkau akan berdosa lagi? Yesus tahu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa ketika engkau dikasih dan diselamatkan, dijadikan anaknya, engkau akan mengecewakan Dia. Engkau akan berbuat dosa. Engkau akan lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Yesus tahu. Tapi Dia sudah siap dengan semua resiko ketika Dia memutuskan untuk mengasihi engkau. Karena kasih-Nya tak berkesudahan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk menambah Allah. Menambah Allah lebih mengasihi kita. Atau tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk mengurangi kasih Allah kepada kita. Kasih-Nya sempurna dan kasih-Nya tak berkesudahan. Itu sebabnya mari kita jangan menghukum diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Paling Tuhan sudah muak dengan saya. Saya sudah berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Saya berkali-kali jatuh dalam dosa. Tuhan paling tidak menerima saya. Tuhan paling tidak memaafkan saya. Orang seperti apa saya ini yang selalu menyakiti hati Tuhan? Dan itulah yang seringkali dipakai oleh iblis untuk mendakwa kita. Tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menghancurkan iblis. Pekerjaannya dihancurkan dalam 1 Yohanes. Tapi ada 2 pekerjaan yang masih dapat dilakukan oleh iblis. Yaitu 1 menipu, yang kedua mendakwa. Itu pekerjaan yang dapat iblis lakukan. Dan di dalam kitab Sakaria dikatakan dia mendakwa kita siang dan malam. Dalam kitab Wahyu juga dikatakan mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Itu yang dilakukan iblis. Engkau tidak pantas jadi anak Tuhan. Engkau tidak pantas jadi orang Kristen.
Lihat perbuatanmu, dengan cepat engkau berdosa lagi, engkau diampuni, berdosa lagi. Enggak pantas engkau jadi anak Tuhan. Dan akhirnya hal-hal itu membuat kita juga menghakimi diri sendiri. Iya ya, memang saya enggak pantas ya. Iya ya, memang saya tidak akan pernah bisa berubah. Yang akhirnya membuat kita semakin terhilang. Tapi kabar baik hari ini, menjelang Paskah, Yesus mengasihi engkau dengan kasih yang tak berkesudahan. Sekali Dia mengasihi engkau, Dia akan terus mengasihi engkau sampai di kekekalan. Amin. Kalau demikian, mari bangun. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Bangkitlah dari keberdosaanmu. Singkirkan tuduhan iblis bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi engkau. Buang jauh-jauh pikiran bahwa Tuhan tidak menerima engkau. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang tak berkesudahan. Bangkitlah, sambutlah kasih Yesus yang tak berkesudahan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya.